Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Berti selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok F5 yang beranggotakan saya sendiri Wildendra Fata dengan NIM akhir 03. Saya Daiva Joselin dengan NIM akhir 04. Raditya Satrio Darsono dengan NIM akhir 025. Saya Saya Zainul Zainul Mustafa Mustafa dengan NIM dengan NIM akhir akhir 054. 054. Selanjutnya kami di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai analisis resiko kecelakaan kerja pada pembangunan underpass Jalan Tol Solo Yogyakarta Nia Seksi 2 di PT Adi Karya. Untuk yang pertama, bab pertama yaitu pendahuluan, latar belakang, kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja ketiga sangat penting terutama di sektor konstruksi untuk melindungi pekerja dan mengurangi resiko kecelakaan. Di Indonesia, angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi tergolong tinggi dengan 370.747 kasus tercatat pada tahun 2023. PT Adikarya Tbk yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan tol dan underpass mencatat 149 kecelakaan kerja antara 2018 sampai 2022 tanpa pernah mencapai status zero accident. Untuk meningkatkan keselamatan kerja, perlu dilakukan analisis resiko menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA, Root Cause Analysis atau RCA, dan Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. JSA membantu mengidentifikasi potensi bahaya, RCA menganalisis penyebab insiden, dan FMEA mengeksplorasi penyebab lebih dalam, sehingga dapat meningkatkan sistem manajemen K3 dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Next. Profil perusahaan. PT Adikarya adalah sebuah perusahaan milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Selain kantor pusat di Jakarta, perusahaan ini juga memiliki 6 divisi yang berkantor di Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Perusahaan ini resmi diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Maret 1960. Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja mengubah nama perusahaan ini menjadi Perusahaan Bangunan di Adikarya. Saat ini PT Adikarya Tbk sedang aktif menjadi kontraktor utama dalam pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta. Selain itu, perusahaan juga mengadakan proyek tambahan, yaitu pembuatan jalan underpass yang menghubungkan jalan arah utara ke arah selatan sebagai kompensasi untuk jalan raya yang tertutup oleh jalan tol dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat sekitar melintas jalan tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri, proses pelaksanaan proyek konstruksi jalan tol memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi untuk para pekerjanya. Pada PT Adikarya tercatat sebanyak 149 kecelakaan yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2022. Berbagai macam kecelakaan kerja yang terjadi pada saat proyek underpass ini seperti kejatuhan material, terkena serpihan, gangguan pada panca indera, dan lain sebagainya. Selama 5 tahun tersebut, PT Adikarya belum pernah mencapai status zero accident. Harapan kedepannya akan mencapai zero accident yang berarti tidak terjadi kecelakaan kerja selama proyek konstruksi dilaksanakan. Untuk mencapai harapan perusahaan tersebut, pembuatan jalan tol dan underpass memerlukan identifikasi, evaluasi, dan pengolahan secara efektif demi keselamatan dan kelancaran proyek. Next. Selanjutnya itu yaitu rumusan masalah berdasarkan permasalahan pada PT Adikarya yang terdapat pada latar belakang, didapatkan rumusan masalah dari permasalahan pada PT Adikarya sebagai berikut. Yang pertama, apa saja potensi bahaya dalam aktivitas kerja pembangunan underpass jalan tol di PT Adikarya? Yang kedua, bagaimana analisis resiko kecelakaan kerja pada pembangunan underpass jalan tol menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA? Yang ketiga, bagaimana analisis resiko kecelakaan kerja dan pembangunan underpass jalan tol menggunakan metode root cause analysis atau RCA. Yang terakhir yaitu keempat, bagaimana analisis resiko kecelakaan kerja pada pembangunan underpass jalan tol menggunakan metode failure mode and effect analysis atau FMEA. Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi resiko kecelakaan kerja pada pembangunan underpass jalan tol di PT Adikarya. Yang kedua, melakukan analisis resiko kecelakaan kerja pada pembangunan underpass jalan tol dengan menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA. Yang ketiga, mampu melakukan analisis resiko kecelakaan kerja pada pembangunan underpass jalan tol dengan menggunakan metode Root Cause Analysis atau RCA. Yang keempat, mampu melakukan analisis risiko kecelakaan kerja pada pembangunan underpass jalan tol dan mengidentifikasi proses manajemen risiko menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Next. Untuk yang selanjutnya, bab kedua landasan teori akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Baik, sebelumnya sebelumnya saya akan saya akan menjelaskan menjelaskan tentang tentang bab 2 bab ya, 2 yaitu tentang landasan teori. boleh slide. Boleh start. Nah, sebelumnya Sebelumnya kita kita berawal berawal dengan K3 K3 dulu. K3 K3 itu apa sendiri sih? K3 K3 itu ialah merujuk pada upaya untuk melindungi pekerja dari risiko cedera, penyakit, penyakit, dan bahaya lainnya. Nah, Nah, K3 K3 ini sendiri merupakan upaya mencegah kecelakaan kerja kerja dengan dengan mengidentifikasi serta serta mengendalikan berbagai jenis risiko fisik, kimia, kimia, biologi, biologis, ergonomis, ergonomis, dan psikososial di tempat kerja. Nah, selain dengan K3, di sini kita juga membahas risiko. Apa sih risiko itu sendiri? Risiko adalah peluang yang menjadi sebab munculnya penyimpangan atau sesuatu yang tidak diinginkan timbul dan terjadi karena menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Boleh next. Dari permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan ini, kami mengidentifikasi dengan menggunakan 3 metode. Metodenya yaitu JSA, RCA, dan juga FMEA. JSA sendiri itu apa sih? JSA ialah suatu prosedur yang digunakan untuk meninjau metode atau cara kerja dan bahaya yang tidak terketahui. Terus yang kedua yaitu adalah RCA. RCA adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah atau ketidaksesuaian dalam rangka untuk mendapatkan akar penyebab. Dalam RCA ini sendiri kami menggunakan analisis Limawai yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Kemudian yang ketiga menggunakan metode FMEA. Kami menggunakan metode FMEA. Metode FMEA sendiri merupakan salah satu metode penilaian risiko proaktif yang paling digunakan di industri. Dalam FMEA ini sendiri ada beberapa hal atau akibat yang ditentukan oleh 3 faktor, atau 3 faktornya itu yang pertama adalah severity atau tingkat keparahannya, yang kedua ada occurrence, itu tentang tingkat frekuensi kegagalan yang terjadi, yang ketiga ada detection, yaitu tentang kemungkinan kegagalan untuk terjadi sebelum kejadian. Bisa next. Nah, di sini ada tabel tentang JSA, yaitu tentang aktivitas pekerjaannya itu apa, seperti dalam tahap aktivitas fabrikasi pembesian ini sendiri ada beberapa bahaya yang kami masukkan, yaitu tentang tersait benda tajam. Nah, pengendalian dari tersait benda tajam ini sendiri adalah menggunakan APD dengan lengkap. Kemudian ada bahaya kedua, yaitu tentang pekerja tersandung sisa material besi. Dengan pengendalian JSA ini kami memberikan saran, yaitu tentang menjaga 5R. Apa sih 5R itu? Yaitu ringkas, rapi, rajin, resik, dan rawat. Dan yang kedua ada aktivitas pekerjaannya, yaitu tentang pemindahan material besi dari gudang fabrikasi ke lokasi pekerjaan. Jadi setelah pengerjaan fabrikasi pembesian ini dalam gudang, besi-besi tersebut akan kami alokasikan ke tempat area pekerjaan itu sendiri. Nah, deskripsi bahaya yang terjadi pada saat aktivitas ini yaitu yang pertama ada tertabrak kendaraan dan kecelakaan, kemudian besi terjatuh dari Ukraine. Untuk yang pertama sendiri, pengendaliannya itu ialah dengan pengawalan pada saat pemindahan serta memberikan petugas pengatur lalu lintas. Agar apa? Agar sistem lalu lintas yang ada pada saat area kerja itu bisa terpantau serta aman.
Kemudian yang kedua ada yang besi terjatuh dari kren. Pengendalian yang kami berikan di sini yaitu tentang memastikan pengikat pada material itu terikat kuat sehingga tidak terjadi kecelakaan tersebut. Kemudian yang ketiga aktivitasnya itu ada pembesian tulangan. Dalam pembesian tulangan ini kami menemukan deskripsi bahaya yaitu tentang tergores besi atau beton atau bendrat atau mungkin lebih dikenal dengan kawat. Nah, pengendalian yang kami berikan di sini ialah memakai APD lengkap serta menghimbau para kerja untuk fokus dalam bekerja sendiri. Kemudian terakhir yang keempat itu ada pembuatan backcasting yang dimana deskripsi bahayanya itu sendiri ialah mata terkena spion kayu. Di sini kami memberikan pengendalian yaitu tentang memastikan material backcasting sesuai dengan SOP atau standar operasional, kemudian serta menggunakan APD yang lengkap seperti halnya kacamata safety. Yang ke aktivitas kelima itu ada pemasangan serta pembongkaran backcasting. Dalam pembongkaran dan pemasangan backcasting ini sendiri, bahaya yang kami temukan ialah jatuh dari ketinggian, yang dimana metode pengendalian itu sendiri kami memberikan saran yaitu tentang memastikan alat kerjanya itu sendiri terpasang dengan kuat dan layak digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu dalam pengecoran. Dalam pengecoran ini sendiri kami mendapatkan bahaya yaitu tertabrak truk mixer, yang dimana pengendalian dari tertabrak truk mixer ini sendiri yaitu dengan memasang rambu peringatan hati-hati serta dapat menggunakan pengawalan dan petugas pengatur lalu lintas. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Ya, materi selanjutnya yaitu identifikasi konflik kecelakaan kerja. Jadi berdasarkan identifikasi JSA yang sebelumnya kami mendapatkan data-data resiko-resiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada saat proses kerja di PT Adikarya tersebut. Risiko yang pertama yaitu tersayat benda tajam dan tergores besi beton atau bendrat. Kecelakaan kerja yang melibatkan luka akibat benda tajam dan tergores besi beton atau bendrat adalah isu serius dalam lingkungan kerja konstruksi. Kecelakaan kerja tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan dan kurangnya pelatihan penggunaan APD yang baik serta mengabaikan prosedur keamanan sehingga risiko kecelakaan kerja meningkat. Penyebab kedua yaitu kondisi peralatan yang tidak terawat dan tidak sesuai standar berakibat peningkatan kecelakaan kerja. Dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja tersayat benda tajam dan tergores besi beton atau bendrat berakibat pada pekerja yang mengalami cedera serta perusahaan yang mengalami kerugian karena menghadapi biaya pengobatan dan kehilangan jam kerja. Maka dari itu, untuk mencegah kecelakaan kerja akibat benda tajam dan tergores besi beton atau bendrat, beberapa langkah pencegahan perlu diterapkan seperti pelatihan keselamatan kerja, penerapan prosedur kerja yang aman, dan pemeriksaan rutin terhadap alat kerja. Kemudian risiko bahaya yang kedua yaitu pekerja tersandung sisa material besi dan jatuh dari ketinggian. Kecelakaan kerja yang melibatkan pekerja tersandung sisa material besi dan jatuh dari ketinggian merupakan masalah yang sering terjadi dalam lingkungan kerja konstruksi. Kecelakaan kerja disebabkan oleh kondisi area kerja yang berantakan, meningkatkan risiko pekerja terjatuh dan tersandung. Penyebab kedua yaitu kurangnya fokus bekerja dan kelelahan serta stres yang dialami pekerja berakibat pada peningkatan kecelakaan kerja. Dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja yaitu pekerja tersandung material besi dan jatuh dari ketinggian berakibat pada pekerja yang mengalami cedera fisik berat yang dapat berujung pada kematian dan mengalami trauma psikologis serta kerugian bagi perusahaan karena perusahaan harus menanggung biaya pengobatan dan santunan serta kehilangan jam kerja. Maka pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pengelolaan dan penyimpanan material yang terorganisir, peningkatan infrastruktur kerja, serta penerapan prosedur kerja yang aman. Kemudian bahaya yang ketiga yaitu kecelakaan akibat tertabrak kendaraan. Kecelakaan kerja tertabrak kendaraan merupakan masalah serius mulai dari cedera hingga berujung pada kematian. Kecelakaan kerja disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan dan fokus antara kerja dan driver, serta lingkungan kerja yang tidak aman. Dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja tertabrak kendaraan yaitu cedera fisik parah hingga menyebabkan kematian, serta dapat
menyebabkan trauma bagi pekerja serta bagi perusahaan dapat mengalami kerugian karena harus menanggung biaya pengobatan dan santunan serta menghadapi potensi tuntutan hukum akibat kecelakaan. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pelatihan keselamatan rutin kepada pekerja serta perbaikan infrastruktur kerja. Kemudian risiko keempat yaitu besi terjatuh dari Ukraine. Kecelakaan kerja yang melibatkan besi terjatuh dari Ukraine di lokasi konstruksi merupakan masalah serius yang dapat menyebabkan cedera parah dan bahkan kematian. Kecelakaan kerja ini disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan dan fokus antara pekerja operator Ukraine serta kondisi Ukraine yang buruk dan penggunaan peralatan yang tidak sesuai. Selain itu, kondisi cuaca yang buruk menjadi faktor pendukung kecelakaan kerja. Dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja besi terjatuh dari Ukraine yaitu cedera fisik parah akibat tertimpa material serta perusahaan mengalami kerugian karena harus menanggung biaya pengobatan dan santunan. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan yaitu melakukan pelatihan keselamatan rutin kepada pekerja, perbaikan infrastruktur kerja, serta pemeriksaan dan pemeliharaan Ukraine serta pengawasan yang ketat. Kemudian konflik risiko terakhir yang kelima yaitu mata terkena serpihan kayu. Kecelakaan ini melibatkan kecelakaan mata terkena serpihan kayu di lokasi konstruksi merupakan masalah serius yang dapat menyebabkan cedera pada mata dan dapat mengakibatkan kehilangan penglihatan. Kecelakaan kerja mata terkena serpihan kayu disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan fokus pekerja terhadap ketidakpatuhan serta ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan menjadi faktor peningkat kecelakaan kerja. Dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja mata terkena serpihan kayu yaitu dapat menyebabkan cedera serius seperti luka gores, pendarahan, atau bahkan menyebabkan kebutaan permanen pada pekerja. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan yaitu melakukan pelatihan keselamatan rutin, penggunaan alat pelindung diri seperti kacamata, serta pemeriksaan rutin terhadap alat kerja. Baiklah, kemudian eh, melanjutkan analisis konflik. Metode analisis konflik yang kita gunakan yaitu metode 5W plus 1H. Yang pertama yaitu what atau apa yang terjadi. Jawabannya yaitu kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi konstruksi di mana seorang pekerja terluka akibat jatuh dari ketinggian atau terkena serpihan material. Kecelakaan ini menyebabkan cedera fisik dan memicu ketegangan berbagai departemen. Kemudian W kedua yaitu why dengan pertanyaan mengapa kecelakaan ini terjadi. Lalu untuk jawabannya yaitu kecelakaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pelatihan keselamatan bagi pekerja, ketidakpatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri atau APD, lingkungan kerja yang tidak aman atau tidak teratur, dan komunikasi yang buruk antara manajemen dan pekerja mengenai prosedur keselamatan. Kemudian W yang ketiga yaitu when, dan pertanyaan kapan kecelakaan ini terjadi. Kecelakaan dapat terjadi kapan saja selama jam kerja, terutama saat pekerja melakukan tugas berisiko tinggi seperti pengangkatan material berat atau bekerja di ketinggian. Waktu kejadian juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca yang buruk. Lalu W yang ketiga yaitu where, dengan pertanyaan di mana kecelakaan ini terjadi. Kecelakaan biasanya terjadi di lokasi konstruksi seperti area pengangkatan material, tempat penyimpanan alat berat, atau area kerja yang tidak terorganisir. Lokasi yang berisiko tinggi memerlukan perhatian khusus dalam penerapan prosedur keselamatan. Lalu W yang kelima yaitu who atau siapa. Dan pertanyaan siapa yang terlibat dalam kecelakaan ini? Jawabannya yaitu pekerja yang terlibat dalam kecelakaan adalah individu yang langsung melakukan pekerjaan di lokasi tersebut. Selain itu, manajemen pengawasan dan tim keselamatan kerja juga terlibat dalam penanganan situasi pasca kecelakaan dan analisis penyebabnya. Kemudian yang keenam yaitu how atau bagaimana. Dan pertanyaan bagaimana cara mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil antara lain meningkatkan
memberikan pelatihan keselamatan dan kesadaran akan pentingnya penggunaan APD, melakukan audit keselamatan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi bahaya, membangun komunikasi yang baik antara manajemen dan pekerja mengenai prosedur prosedur keselamatan. Kemudian metode analisis selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis kecelakaan kerja yaitu root cause analysis atau RCA. Di root cause analysis atau RCA merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui akar penyebab kecelakaan kerja. Berdasarkan akar penyebab kecelakaan kerja, metode root cause analysis atau RCA yang kita gunakan ini menggunakan bantuan tools 5Y. Berdasarkan akar penyebab kesalahan kerja yang telah dianalisis dengan metode 5Y, maka dihasilkan data dan rekomendasi penanggulangan untuk kecelakaan dan kesehatan kerja pada PT Adikarya. Adapun rekomendasi dapat dilihat sebagai tabel berikut. Yang pertama yaitu deskripsi pekerjaan fabrikasi pembesian dengan risiko bahaya tersayat benda tajam. Penyebab dari bahaya ini yaitu yang pertama, pekerja tidak memakai APD. Kedua, pekerja abai terhadap SOP keselamatan dan kesalahan kerja. Kemudian ketiga, kurangnya pengawasan dari supervisor. Dan keempat, pekerja yang kurang fokus. Lalu rekomendasi untuk penanganannya yaitu pertama, melakukan pelatihan rutin mengenai pentingnya penggunaan APD dan keselamatan kerja bagi semua pekerja. Dan kedua, menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap penggunaan APD. Lalu resiko bahaya selanjutnya pada aktivitas fabrikasi pembesian yaitu pekerja tersandung sisa material besi. Penyebab dari kecelakaan kerja ini yang pertama adalah adanya sisa material besi yang berserakan di sekitar lingkungan kerja. Penyebab kedua yaitu sisa material yang tidak dibersihkan. Ketiga, pekerja yang abai dalam membersihkan material. Dan empat, tidak adanya prosedur yang jelas mengenai pembersihan material setelah kerja. Rekomendasi penanggulangan untuk kecelakaan ini yaitu pertama, menjaga 5R di area kerja, yaitu ringkas, rapi, rajin, resik, dan rawat. Kedua, pengembangan SOP pembersihan, yaitu dengan membuat dan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP untuk pembersihan area kerja setelah aktivitas selesai. Ketiga, penerapan sistem pengawasan, yaitu dengan menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa prosedur pembersihan diikuti dengan baik oleh semua pekerja. Kemudian, aktivitas pekerjaan kedua, yaitu pemindahan material besi dari gudang fabrikasi ke lokasi pekerjaan dengan risiko bahaya, tertabrak kendaraan, dan kecelakaan. Penyebab dari bahaya ini yaitu pertama, pekerja tidak fokus saat berjalan. Kedua, pekerja kelelahan. Ketiga, tidak adanya rambu peringatan untuk kawasan berbahaya. Dan kemudian tidak adanya pengawalan pada saat berkendara. Rekomendasi penanggulangan dari risiko bahaya ini yaitu pertama, perencanaan shift kerja fleksibel. Itu membuat perencanaan shift kerja yang fleksibel dan memadai dengan kebutuhan fisik pekerja agar mereka dapat memiliki waktu istirahat yang cukup sehingga pekerja tidak merasa kelelahan. Kemudian kedua, pengawalan pada saat pemindahan serta memberi petugas pengatur lalu lintas. Lalu rekomendasi yang ketiga yaitu pemasangan rambu peringatan hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Kemudian risiko bahaya kedua dari pemindahan material besi dari gudang fabrikasi ke lokasi pekerjaan yaitu besi terjatuh dari Ukraine. Penyebab dari bahaya ini yaitu tali pengikat besi yang tidak terpasang dengan benar karena tidak adanya pemeriksaan ulang saat pemasangan tali. Rekomendasi untuk penyelesaian bahaya ini yaitu yang pertama, membuat dan menerapkan SOP yang jelas untuk pemeriksaan pengikatan sebelum pengangkatan beban. Kedua, menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua prosedur keselamatan diikuti dengan baik oleh semua pekerja. Dan ketiga, memastikan
pengikat material di Ukraina kuat. Lalu aktivitas ketiga yaitu pembesian tulangan dengan risiko bahaya tergores besi beton atau bendrat. Penyebab dari bahaya ini yaitu yang pertama pekerja tidak menggunakan APD yang sesuai seperti sarung tangan. Kedua, kondisi APD yang sudah tidak baik. Tiga, kerja abai terhadap SOP kecelakaan kerja. Dan keempat, kurangnya pengawasan dari supervisor. Rekomendasi penanggulangan untuk bahaya ini pertama yaitu pelatihan keselamatan rutin dengan melakukan pelatihan keselamatan secara berkala mengenai pentingnya penggunaan APD dan prosedur keselamatan bagi semua pekerja. Kedua, penerapan sistem pengawasan, yaitu dengan menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua prosedur keselamatan diikuti dengan baik oleh semua pekerja. Kemudian ketiga, memakai APD lengkap dan menghimbau pekerja untuk fokus dalam bekerja. Lalu aktivitas yang keempat adalah pembuatan backcasting dengan risiko bahaya yaitu mata terkena serpian kayu. Penyebab dari bahaya ini yaitu yang pertama, pekerja tidak menggunakan APD dengan benar seperti kacamata. Kedua, pekerja abai terhadap SOP kecelakaan kerja. Dan ketiga, kurangnya pengawasan dari supervisor. Lalu keempat, yaitu tidak adanya instruksi yang jelas mengenai penggunaan APD yang benar. Rekomendasi untuk penanggulangan bahaya ini yaitu yang pertama, pengembangan SOP keselamatan dengan membuat dan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas mengenai penggunaan APD, termasuk pelindung mata. Kedua, pelatihan keselamatan rutin, yaitu dengan melakukan pelatihan keselamatan secara berkala untuk semua pekerja dengan fokus pada pentingnya penggunaan APD. Ketiga, menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua pekerja mematuhi prosedur keselamatan dan menggunakan APD dengan benar. Dan keempat, yaitu memastikan material backcasting sesuai SOP dan menggunakan APD seperti kacamata safety. Lalu aktivitas yang kelima yaitu pemasangan dan pembongkaran backcasting dengan risiko bahaya jatuh dari ketinggian. Penyebab dari bahaya ini yaitu yang pertama pekerja tidak memperhatikan sekitar ketika berjalan. Kedua, tidak adanya rambu bahaya serta pagar pembatas. Dan ketiga, kurangnya perhatian pada SOP kerja. Rekomendasi penanggulangan untuk bahaya ini yaitu yang pertama, pastikan APK terpasang dan kuat untuk digunakan. Dua, pembuatan pagar pembatas. Dan tiga, pemasangan rambu peringatan. Kemudian aktivitas terakhir yaitu pengecoran dengan risiko bahaya tertabrak truk miser. Penyebab dari bahaya ini yaitu pekerja yang berada di area tidak aman ketika kendaraan lintas. Dan kedua, tidak adanya rambu peringatan. Rekomendasi penanggulangan untuk bahaya ini yaitu dengan memasang rambu peringatan hati-hati keluar masuk kendaraan proyek dan juga eh, memberi staf tambahan untuk mengatur jalannya kendaraan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu metode yang digunakan untuk analisis risiko kecelakaan kerja adalah metode Failure Mode and Effect Analysis. Dalam metode FMEA, untuk mengidentifikasi tingkat risk priority number membutuhkan nilai severity, occurrence, dan detection, risiko kecelakaan kerja dan efeknya pada pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta, NYIA Kulon Progo Seksi 2. Risk priority number itu sendiri merupakan suatu indikator untuk mengukur risiko dari moda kegagalan dan menentukan tingkat skala prioritas perbaikan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nilai risk priority number didapatkan dari hasil perkalian antara nilai severity, occurrence, dan detection. Masalah yang paling serius dalam proses yang dianalisis. Nilai nilai risk priority number yang tinggi mengindikasikan bahwa suatu proses membutuhkan prioritas penanganan yang serius. Nilai risk priority number dihitung untuk menjelaskan sekumpulan dampak kegagalan sehingga diperoleh panduan untuk mengetahui risiko kecelakaan kerja. Eh, Berikut ini saya akan menjelaskan tentang tabel FMEA itu sendiri. Yang pertama itu aktivitas fabrikasi pembesian. Risiko bahayanya itu yang pertama tersayat benda tajam
dan tumpul yang disebabkan oleh terkena mesin pemotong besi. Didapatkan nilai severity sebesar 5, occurrence sebesar 5 dan nilai detection sebesar 3. Kemudian didapatkan nilai RPN-nya sebesar 75. Kemudian aktivitas fabrikasi pembesian yang kedua, risiko bahayanya yaitu pekerja tersandung sisa material besi yang disebabkan oleh sisa material berserakan di area kerja. Kemudian untuk nilai dari severity-nya sebesar 3, occurrence sebesar 3, dan detection sebesar 3. Lalu didapatkan nilai RPN sebesar 27. Kemudian aktivitas yang kedua, pemindahan material besi dari gudang fabrikasi ke lokasi pekerjaan. Risiko risiko bahayanya yang pertama tabrak kendaraan yang disebabkan oleh pekerja tidak menyadari kondisi posisi tubuh salah saat pengangkatan material. Kemudian nilai severity-nya sebesar 8, nilai occurrence sebesar 1, dan nilai detection sebesar 1. Kemudian didapatkan RPN-nya sebesar 8. Kemudian risiko bahaya yang kedua dari pemindahan material besi dari gudang fabrikasi ke lokasi pekerjaan yaitu besi terjatuh dari Ukraine yang disebabkan oleh material tidak terikat dengan sempurna. Di sini didapatkan nilai severity sebesar 3, nilai occurrence sebesar 1, dan nilai detection sebesar 2. Kemudian didapatkan nilai RPN sebesar 6. Untuk aktivitas ketiga yaitu pembesian tulangan. Dengan risiko bahayanya tergores besi beton atau benrat. Faktor faktor bahayanya yaitu pekerja tidak berhati-hati dalam area kerja. Kemudian di sini nilai severity-nya sebesar 5, nilai occurrence sebesar 2, dan nilai detection sebesar 3. Kemudian didapatkan PN sebesar 30. Kemudian untuk aktivitas yang keempat yaitu pembuatan backcasting. Dengan risiko bahayanya mata terkena serpihan kayu yang disebabkan oleh sisa material backcasting berserakan di area kerja. Di sini nilai severity yang didapatkan sebesar 1, nilai occurrence sebesar 3, dan nilai detection sebesar 1. Kemudian didapatkan nilai RPN sebesar 3. Kemudian untuk aktivitas selanjutnya yaitu pemasangan dan pembongkaran backcasting. Risiko risiko bahayanya itu jatuh dari ketinggian yang disebabkan oleh pemasangan scaffolding yang tidak sesuai dengan standar keselamatan. Di sini didapatkan nilai severity-nya sebesar 8, kemudian nilai occurrence sebesar 2, dan nilai detection sebesar 3. Kemudian didapatkan nilai RPN-nya sebesar 64. Kemudian aktivitas yang terakhir yaitu pengecoran. Dengan risiko bahaya tertabrak truk mixer yang disebabkan oleh pekerja tidak menyadari kondisi di sekitarnya. Di sini didapatkan nilai severity sebesar 8, nilai occurrence sebesar 1, dan nilai detection sebesar 1. Kemudian didapatkan nilai RPN sebesar 8. Hasil perhitungan RPN di atas menunjukkan bahwa aktivitas fabrikasi pembesian memiliki nilai RPN sebesar 75. Perhitungan RPN menjelaskan bahwa risiko pekerja tersayat benda tajam perlu menjadi prioritas utama dalam penanganan kecelakaan kerja. Skala prioritas kedua dengan nilai RPN 48 dalam kategori rendah pada bahaya jatuh dari ketinggian. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pembangunan underpass Jalan Tol Solo Jogja NYIA Seksi 2 di PT Adikarya menghadapi tantangan besar dalam mengelola risiko kecelakaan kerja. Dengan potensi bahaya seperti kejatuhan material, terkena serpihan, serta gangguan pada panca indera yang dapat menyebabkan cedera serius atau berujung kematian. Dalam 5 tahun terakhir, perusahaan ini mencatat 149 kasus kecelakaan kerja dan belum mencapai status zero accident. Upaya untuk mengurangi frekuensi kecelakaan terus-menerus dilakukan dengan menerapkan metode analisis risiko seperti Job Safety Analysis atau JSA, Root Cause Analysis atau RCA, dan Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA.
PT Adikarya dapat mengidentifikasi dan mengelola potensi bahaya secara lebih efektif. JSA berfungsi untuk mengidentifikasi bahaya dalam setiap langkah pekerjaan. Kemudian RCA membantu menganalisis penyebab insiden yang terjadi, sedangkan FMEA menggali lebih dalam mengenai penyebab dari setiap bahaya tersebut. Integrasi ketiga metode ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan sistem manajemen K3, melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap prosedur keselamatan, serta menciptakan komunikasi yang baik antara tim, sehingga dapat mencapai status zero accident dan meningkatkan keselamatan pekerja secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.